Nah, keluarga Grafe, kita bukan orang yang percaya pada Calvinisme, yang bahwa Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu dalam sebuah dekretnya dan tidak bisa diubah lagi. Jadi kalau ditetapkan nggak masuk neraka, ya nggak masuk neraka gitu. Ditetapkan masuk surga, ditetapkan jadi hamba Tuhan, ditetapkan tidak jadi hamba Tuhan, ditetapkan jadi pengkhotbah, ditetapkan jadi guru sekolah minggu saja, atau ditetapkan jadi jemaat gitu. Ternyata dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi, ada tugas kita di bagian di mana kita dipakai oleh Tuhan. Ada tugas kita, ada tanggung jawab kita. Jadi kita dipakai Tuhan atau tidak, itu porsinya itu ada bagiannya kita. Di sini Rasul Paulus tentu dia menulis kepada Timotius dengan sangat-sangat berharap supaya Timotius menjadi alat Tuhan yang sangat-sangat berguna. Tetapi ya kemudian Tuhan tidak bisa memakai Timotius, mau salahkan siapa lagi gitu. Ya, Paulus yang sebagai gurunya sudah berdoa sedemikian rupa, sudah mengajarnya sedemikian rupa, mendorongnya sedemikian rupa, melengkapi dia sedemikian rupa. Toh kalau dia tidak jadi, mau salahkan siapa lagi gitu. Dari pihak Tuhan, Tuhan sangat ingin supaya semua anak-anak yang sudah diselamatkan, kalau bisa semuanya jadi pemberita Injil hebat. Betul nggak? Maunya Tuhan masih begitu. Masa Tuhan mau sesuatu yang buruk untuk kita? Tuhan lebih mau Injil disebarkan di mana-mana, dibawakan oleh orang yang hebat-hebat semuanya. Gitu. Betul nggak, Pak Aldi? Tetapi misalnya gini ya, orang itu sekolah juga nggak mau misalnya gitu, malas-malasan. Waktu SD sekolahnya nggak bener gitu, SMP juga nggak bagus, SMA nggak bagus, lalu kuliah juga asal-asalan semuanya. Lalu kemudian dia tidak dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang hebat. Mau salahkan siapa lagi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini Paulus menekankan di sini ini moral. Moral ini mesti bagus, karakternya bagus, gitu. Ya tentu juga dilengkapi dengan semua kepintaran yang lain-lain, gitu. Tadi kan sudah katanya dua di sini yang bilang sebelum datang ke sini kurang pinter nyanyi. Oh mungkin ada yang putus asa malah. Aduh saya kalau nyanyi itu waktu dulu SMP disuruh nyanyi udah gemetaran gitu. Tetapi saya kasih tahu, di Grafe ini sudah banyak contoh orang yang masuk di sini nggak bisa nyanyi kemudian jadi hebat pemimpinnya. Betul, bukan satu dua contohnya. Jadi tidak ada orang yang berkata bahwa saya ini sudah nggak bisa belajar lagi ilmunya. Saya ini sudah dipaten mati jadi bodoh gitu, nggak ada orang begitu. Saya sudah dipredestinasi, sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan jadi orang bodoh, nggak ada begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya mesti melengkapi diri, mesti mengimprove diri, melatih diri sedemikian rupa sehingga dalam segala hal cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang hebat.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari segi moral, katanya adalah tanggung jawab kita untuk menyucikan diri. Menyucikan diri. Seperti kita mau salurkan air melalui pipa, ya kita mau pakai pipa yang bagus, yang bersih. Sudah pasti. Ya selain bagus dan bersihnya, ya pastilah pipa yang cocok, gitu. Ukurannya cocok, tahan lama, banyak lagi mungkin aspek-aspek yang dipertimbangkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gini, ketika Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini dengan mati di atas kayu salib, kemudian berita itu, berita keselamatan itu, dia ingin bukan malaikat yang menyampaikannya kepada orang-orang luar, bukan. Karena di 1 Petrus dikatakan malaikat pun ingin tahu tentang Injil. Malaikat tidak jelas, maka itu dia bilang dia ingin tahu. Yang paling jelas tentang Injil itu adalah orang yang sudah diselamatkan, adalah orang yang diselamatkan oleh Injil. Nah, seseorang bisa diselamatkan oleh Injil hanya melalui pemberitaan Injil yang sangat jelas. Melalui pemberitaan Injil yang sangat jelas, seseorang diselamatkan oleh Injil. Dan ketika seseorang diselamatkan oleh Injil dan makin mengerti Injil, nah orang inilah yang bisa memberitakan Injil, yang mengerti Injil dan bisa memberitakan Injil. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau orang ini pergi keluar memberitakan Injil, dia memerlukan banyak hal. Dia memerlukan ya teknik-teknik. Dia memerlukan sikap-sikap yang bagus. Dan semua itu dari mana datangnya? Semua itu datang dari sebenarnya berlatih. Tadi malam saya bicara dengan seorang mahasiswa Partamer, Anda sebagian kan lihat di ruang meeting room itu. Saya berkata kepadanya, mengapa dia tidak sepenuh-penuh? Oh, dia bilang, karena kuliah di sini kan tidak padat sekali. Lalu dia mau waktunya dipakai untuk hal-hal yang lain. Saya bilang, sebenarnya bukan begitu caranya. Caranya adalah orang mempersembahkan hidupnya dan hatinya kepada Tuhan. Kalau itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh hati dan hidupnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Masuk asrama, belajar. Oh ya, tentu di asrama tidak 1 hari 8 jam, 12 jam kuliah, tidak. Bahkan banyak hari yang kosong. Tapi orang yang sudah mempersembahkan hatinya untuk melayani Tuhan, itu mengimprove dirinya dalam segala hal supaya menjadi alat yang efektif sekali gitu. Menjadi alat yang efektif. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sudah pasti kalau kamu pergi keluar untuk memberitakan Injil, memerlukan kepintaran di dalam bergaul. Sudah pasti. Berbeda dengan orang yang mau jadi salesman dengan orang yang jadi pembukuan. Yang mau jadi pembukuan boleh duduk dan tidak bikin hitung melulu. Temennya adalah kalkulator. Tapi kalau kamu mau pergi keluar untuk jadi salesman, itu beda. Itu berarti memerlukan kepintaran ngobrol dengan orang, kepintaran untuk approach orang, bagaimana bisa sampai bertemu dengan orang, bagaimana bisa bicara sampai dia mau di PA, bagaimana sampai dia dari yang tidak mengerti
Di PA pertama makin bertumbuh, mengerti kebenaran. Bukan cuma mengerti kebenaran, betul-betul beli kebenaran. Dan bukan cuma beli kebenaran, bahkan rela mati untuk kebenaran. Kalau Anda bisa bikin orang macam itu, ya. Ini semuanya memerlukan latihan. Itu tidak terjadi melalui kamu tidur di asrama besok jadi pintar. Tidak. Itu memerlukan latihan demi latihan. Sudah pasti kalau kamu keluar untuk bikin jemaat harus bisa bernyanyi. Tapi kalau mau sekolah tamat SMA saja nggak tamat, jadi repot. Akademiknya bagaimana? Semuanya. Tadi malam saya tanya dia, SKS-nya sudah berapa? Sudah segitu. Wah, sudah. Ini mesti diselesaikan. Dan diwisuda. Kalau ingin menjadi alat yang lebih bagus di masa yang akan datang. Tentu yang muda-muda di sini jangan mencontoh misalnya Pak Markus, ya kan, Pak Selvius gitu. Ya, memang sudah tua baru ketemu kebenaran. Memang sudah lebih tua dari saya. Mereka tidak bisa saya suruh mesti selesaikan Pak. Tamat baru saya wisuda. Bukan begitu. Dia nggak tamat-tamat nanti nggak bisa bikin tesis. Betul, nggak bisa. Yang muda ini Anda harus bertekad, sungguh-sungguh bertekad. Mengapa? Karena pekerjaan yang di depan itu seberapa besar, seberapa luas, itu tidak ada batasannya di sana. Tidak ada batasan. Kita bisa bikin sekolah teologi lagi di Kupang, di Nias, di Tarutung, di Toraja, di Manado. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan diri, bagaimana? Di situ persoalan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis kepada Timotius. Dia kasih tahu Timotius bahwa ada bagian kamu yang menentukan bahwa kamu dipakai sebagai alat yang mulia atau yang sederhana. Ada bagian kamu. Ada yang kamu harus kerjakan dalam diri kamu. Untuk menjadi bisa pimpin nyanyi, mengajar orang bernyanyi, memimpin paduan suara. Wah, itu tidak melalui tidur-tidur. Tidak. Anda harus ikut anggota paduan suara. Supaya bagaimana satu hari nanti kamu jadi pemimpin paduan suara, kamu akan tahu persis seperti apa. Anda harus ikut ngajar sekolah minggu. Saya heran kalau ada mahasiswa teologi tidak melibatkan diri dalam mengajar sekolah minggu anak. Saya kasih tahu kamu, bercerita kepada anak-anak itu ada modal yang paling awal dari kamu bisa menyampaikan cerita dengan menarik. Saya kasih tahu, cerita yang persis sama. Kalau orang lain ceritakan dan saya yang ceritakan, saya punya lebih menarik. Ada banyak cerita yang saya ceritakan di seminar sudah 10-20 kali orang masih tertarik dan tertawa sekali. Betul nggak? Cara berceritanya seperti apa? Itu dari mana datang? Saya mengajar sekolah minggu sejak umur 17 tahun.
mengajar sekolah minggu. Dan pada saat saya mengajar sekolah minggu itu, yang saya paling ingin itu adalah murid saya yang paling nakal itu bisa duduk diam saking terpukaunya. Nah, setelah berkhotbah, kan di dalam khotbah tentu ada banyak cerita tuh. Dan semua itu akan menjadi satu kebiasaan. Bercerita yang bagus. Bercerita yang bagus. Kalau Anda pergi mendirikan jemaat, sudah pasti akan memimpinnya. Sudah pasti akan mengajar orang bernyanyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan, saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan yang bisa khotbah nggak bisa nyanyi. Itu banyak sekali, saudara. Itu saya ketemu banyak sekali. Dan saya puji syukur pada Tuhan. Itu sebuah alat yang Tuhan persiapkan lama. Saya umur 17 tahun juga sudah ikut paduan suara. Paling setianya, anggota paduan suara yang paling setia. Yang minggu-minggu lalu saya kasih tahu, saya bikin stensil lagu segala macam. Saya paling setia. Dan di paduan suara itu, karena saya paling setia, paling antusias. Jadi pemimpinnya, kalau saya suara 4 kurang orang, saya itu boleh pindah ke suara 4, saya suara 3 pindah ke suara 4. Ntar kalau banyak nggak datang, suara 3 kurang orang, saya itu boleh pindah ke suara 3, saya pindah ke suara 3. Lama-lama apa? Mau suara 4, mau suara 3, nggak ada problem. Kadang-kadang perempuannya kurang, laki-lakinya banyak, saya itu boleh pindah ke suara 2, pindah ke suara 2. Pemimpin nyanyi saya waktu itu hebat sekali. Dia pilot dari MAF, itu Mission Aviation Fellowship. Dia itu pencipta lagu juga. Pada waktu dia mau pindah dari Pontianak pergi ke Tarakan Samarinda, paduan suara nggak ada orang lagi mimpin. Dia bilang apa? Saya mau pindah 3 bulan. Saya tidak mau paduan suara yang sudah dibentuk ini jadi bubar. Saya mau 1 orang gantikan saya. Semua orang tunggu siapa yang dia tunggu. Saya mau Soeharto gantikan saya. Saya paling kecil di situ. Teman-teman saya udah 25. Saya umur 18. 17. Dia mau saya mimpi. Ya ampun. Saya nggak bisa. Kak, saya akan bikin kamu bisa. Tahu nggak? Setiap Kamis malam dia minta saya datang ke rumahnya 3 bulan. Dan disitulah duduk di meja makan, saya diajar nyanyi begini. Hujan lebat pun saya datang dengan payung dari di depan rumah. Wah, dia anak antusias tinggi. Nah, yang saya kasih tahu, dipersiapkan, alat yang dipersiapkan. Ini, wah, kalau namanya berkhotbah, saya senang sekali kalau bisa berkhotbah. Nah, saudara yang saya kasih tahu, saya tidak tahu kapan kemudian Tuhan ketok saya dan suruh jadi hamba Tuhan. Tapi saya sudah melalui semua aktivitas yang di gereja. Semuanya. Saya sudah lewati. Tidak ada bagian di gereja yang saya tidak pernah. Saya jadi majelis yang paling muda. Kamu bisa bayangkan. Yang ikut memutuskan gereja kami berubah dari GJGI menjadi Gereja Isa Al-Masih pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak percaya
bahwa Tuhan sudah predestinasi orang. Levelnya cuma segitu. Nah, itu kamu yang ikut ambil bagian menentukan. Kamu akan jadi hebat, jadi pintar, melayani Tuhan dengan bagus, menjadi alat yang luar biasa. Dan Tuhan mau kamu jadi alat yang luar biasa. Itu Tuhan mau. Tuhan sangat mau. Karena Tuhan mau Injilnya disebarkan, diberitakan, pengajarannya diajarkan. Tuhan mau. Tapi kemudian Tuhan cari-cari kok nggak ada alat yang siap pakai ya. Bagaimana ini? Ibarat seorang tukang gitu kan. Cari-cari barangnya, mau cari apa lagi ini? Waduh, pusing ini. Lihat kayu yang satu ini mau busuk. Yang satu ini bengkok-bengkok. Waduh, mau cari kayu yang bagus. Inilah makanya kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Caranya apa? Rajin, antusias, itu pasti yang jadi terbaik. Pasti Anda jadi yang terbaik. Kalau Anda rajin, antusias, dan tambah lagi hati yang menggebu-gebu persembahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Itu dari anak-anak, dari SD bahkan terus gitu. Kalau sekolahnya tidak dipersiapkan dengan baik, bagaimana kemudian hari bisa? Tidak. Ini bukan zaman abad 19. Kalau kita baca di This Day in Baptist History itu memang ketemu sih banyak yang ya nggak sekolah tapi saking inginnya melayani Tuhan dipakai jadi pengkhotbah juga. Yang hebat. Ini sudah tahun 2000 belasan. Bayangkan. Situasinya sudah berbeda. Ini adalah zamannya Anda harus belajar dengan dia. Belajar dengan dia. Ini adalah zamannya Anda betul-betul mesti hebat, saya kasih tahu. Kenapa? Ini zamannya gadget. Di tangannya jemaat itu ada Alkitab berbagai bahasa. Betul. Kamu salah-salah omong nanti dia betul begitu bahasa Yunaninya. Enggak tuh dia salah baca tuh. Akan jadi masalah. Betul. Ini zamannya begitu. Ini zamannya hari ini di tangan setiap orang ada alat untuk menilai kamu. Oleh sebab itu kamu harus jauh-jauh lebih piawai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya coba dengarkan baik-baik. Saya kasih tahu. Di dunia ini, normalnya, orang yang lebih pintar yang memimpin. Orang yang lebih cekatan, orang yang lebih bagus dalam hal tertentu memimpin itu. Nah, kamu keluar sekarang, kamu tamat mau jadi pemimpin. Saya tanya, kira-kira kamu mampu nggak memimpin seorang dokter? Bisa nggak? Turunin perawat. Perawat. Bisa nggak? Turunin karyawan rumah sakit. Bisa nggak?
Kamu keluar dan bisa nggak, sanggup nggak memimpin pengacara? Jadi buat pusing kalimatnya bolak-balik. Turunin karyawan pengacara. Sanggup nggak? Coba. Sekarang kamu ukur kamu. Kamu ukur. Oleh sebab itu saya sangat maklum mahasiswa alumni Tama belum ada orang ikut. Sampai-sampai saya bilang kepada mereka, bisa kumpulkan anak-anak nggak? Oh, anak-anak banyak bisa. Nah, itu dulu, ya kan? Muka kamu saja masih anak-anak. Ya kan? Muka kamu saja masih anak-anak. Ya udah, kamu sekarang kumpulkan anak-anak. Anak umur berapa? Ya, anak umur 10, 12, 7, 8. Ajar mereka. Sambil kamu menjadi makin pinter. Sabarlah. 10 tahun lagi, yang 10 tahun jadi 20. Yang 22 tahun, yang 12 tahun jadi 22 tahun. Begitu sebenarnya. Tetapi kalau kamu mengimprove diri kamu lebih hebat, dan kamu bisa melayani yang orang dewasa, melayani pemuda-pemudi. Ada nggak pemuda-pemudi ikut kamu? Bisa nggak kamu mengimprove diri sampai pemuda-pemudi mau ikut kamu? Itu harus kamu coba dengan apa? Ngajar sekolah minggu dulu, kemudian ikut Pak Andrew memimpin remaja, kemudian ikut jadi pemimpin pemuda aktif, sehingga kamu sudah biasa menjadi pemimpin pemuda. Itu meningkat begitu. Dan itu semua saya alami. Setelah saya memimpin sekolah minggu dengan hebat, bercerita segala macam, akhirnya saya memimpin remaja. Remaja saya pimpin mereka sampai begitu exciting. Remaja. Wow. Mereka ingat sampai hari ini. Waktu saya menjadi guru remaja mereka. Luar biasa. Mana ada anak remaja sekarang bisa bikin majalah? Sudah ada mesin fotokopi. Zaman saya dulu nggak ada mesin fotokopi. Kami pakai stensil, bikin majalah. Sampai semuanya mukanya hitam legam semuanya. Dan mereka senang kita. Ada aktivitas. Kemudian memimpin pemuda. Tahap demi tahap demi tahap. Saudara yang saya kasih tahu, intinya apa? Mengimprove diri, meningkatkan diri. Baru kemudian kamu tamat. Kamu tamat. Kamu tidak grogi lagi menghadapi anak-anak muda. Bahkan tidak grogi menghadapi orang dewasa. Kamu bisa ngomong-ngomong dengan mereka dengan sebagai seorang pemimpin, dan kamu akan sanggup memimpin semuanya. Dalam kondisi demikian, engkau akan menjadi alat yang bagus. Sekali lagi saya katakan bahwa ada tanggung jawab dari kamu, tanggung jawab dari kamu untuk membuat diri kamu menjadi sebuah alat yang hebat dipakai. Mari kita berdoa. Silakan Bapak Asrama Dery.